Selamat pagi bagi kita semua, salam sejahtera. Materi pembelajaran kita hari ini adalah fungsi komponen sistem pengisian. Yang pertama adalah spool. Spool atau stator coil adalah kumparan statis yang berfungsi sebagai penghantar. Penghantar ini akan dialiri arus listrik saat perpotongan gaya magnet terjadi. Dalam melakukan perubahan energi putar ke energi listrik, dilakukan dengan menggerakkan gaya magnet di sekitar penghantar. Gerakan tersebut akan menghasilkan perpotongan gaya magnet yang dapat memicu aliran listrik. Ada dua komponen utama, yakni penyedia magnet dan penghantar. Stator coil berperan sebagai penghantar. Bentuk spool pada motor di dalam magnetic rotor seperti gambar tersebut. Desain seperti ini memungkinkan pemakaian ruang lebih minimalis sehingga cocok untuk motor yang memiliki ruang terbatas. Yang kedua adalah rotor atau magnet. Apabila stator berfungsi sebagai penghantar, maka rotor berfungsi sebagai penyedia medan magnet. Medan magnet pada rotor akan memotong atau menyentuh bagian stator coil. Ketika mesin diengkol, otomatis poros engkol akan berputar, dan karena rotor ini terletak pada ujung poros engkol, maka rotor juga akan berputar. Putaran rotor ini akan menggerakkan garis gaya magnet yang sebelumnya ada. Pergerakan inilah yang menimbulkan perpotongan garis gaya magnet. Tapi ada perbedaan pada rotor mobil dan rotor motor. Rotor pada pengapian mobil terbuat dari kumparan listrik yang akan menghasilkan medan magnet saat dialiri listrik pemicu. Namun pada motor, bentuk rotor nampak seperti tromol yang dilengkapi magnet permanen, sehingga rotor pada pengisian motor tidak lagi memerlukan arus pemicu. Hal ini pula yang menyebabkan tanpa aki pun motor masih bisa dihidupkan. Yang ketiga adalah kiprok ataupun regulator. Kiprok adalah komponen yang berfungsi untuk meregulasi arus pengisian yang dihasilkan oleh spool. Sama kasusnya seperti pengisian pada mobil. Ketika RPM mesin tinggi, otomatis putaran rotor semakin cepat, sehingga tegangan yang dihasilkan saat pengisian juga semakin besar. Kalau tegangan besar ini dihubungkan ke listrikan kendaraan, resikonya terbakar karena di luar dari kapasitas tegangan yang disiapkan. Oleh karena itu, regulator atau kiprok dipakai agar tidak terjadi overcharger. Pada sepeda motor, regulator ini juga dilengkapi dengan satu set rectifier. Rectifier adalah serangkaian dioda yang disusun sedemikian rupa untuk mengarahkan arus listrik dari spool. Karena arus pengisian yang dihasilkan spool itu masih dalam bentuk bolak-balik atau AC, namun kelistrikan motor menggunakan arus DC. Jadi perlu disearahkan menggunakan komponen elektronika, yaitu dioda. Keempat adalah aki atau baterai. Fungsi aki hanyalah sebagai penyimpan arus listrik yang dihasilkan oleh spool. Pada sepeda motor karburator, aki tidak memiliki peranan cukup penting karena fungsinya hanya terlihat ketika proses starting engine. Selebihnya, ketika sepeda motor hidup, aki tidak lagi diperlukan karena kebutuhan arus listrik sudah dipenuhi oleh sistem pengisian. Namun, pada motor injeksi, aki menjadi komponen cukup penting. Selain sebagai penyedia arus ECU, aki juga berperan sebagai stabilizer tegangan, sehingga tegangan yang masuk ke ECU tetap konstan. Berikut salah satu contoh rangkaian sistem pengisian. Di gambar tersebut terdapat beberapa komponen. Pertama yaitu alternator, spool berserta magnet. Kedua, kiprok ataupun regulator.
Ketiga, baterai. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan, pin koneksi spool ada 3 buah, yaitu warna hitam, putih, dan kuning. Sedangkan pin pada kimpro ada 4, yaitu hitam, putih, kuning, dan merah. Pin warna hitam dari spool tertuju ke pin warna hitam pada kimpro. Pin hitam ini adalah arus negatif ataupun massa, ground. Pin putih dari spool tertuju ke pin putih kimpro. Arus yang dihasilkan pin putih ini masih sumbernya arus AC ataupun arus bolak-balik. Pin merah pada kimpro ini adalah arus keluar. Arus masuk dari kimpro adalah pin warna putih, masih berstatus arus AC. Kemudian keluar dari pin merah menjadi arus DC. Arus DC inilah yang berfungsi untuk mencarger aki. Aki pada umumnya di sepeda motor bertegangan 12 volt. Sedangkan arus yang dikeluarkan kimpro untuk mencarger aki itu harus lebih dari 12 volt. Pada umumnya adalah tegangannya 13,8 volt. Pada materi pembelajaran hari ini, saya akan memberikan satu pertanyaan kepada siswa kelas 12 TSM. Sebutkan mengapa di sepeda motor membutuhkan sistem pengisian. Sekian dan terima kasih.